Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julia Trinanda, NIM 201200165 dari kelas PAI-E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi belajar mengajar. Langsung saja, metode memiliki peran yang sangat strategis dalam mengajar. Metode berperan sebagai rambu-rambu atau bagaimana memproses suatu pembelajaran agar dapat berjalan baik dan sistematis. Dapat dikatakan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa suatu metode. Metode secara harfiah berarti cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kata mengajar berarti memberi pelajaran. Dapat diperoleh yaitu metode mengajar merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. Secara garis besar, dalam satu proses interaksi belajar, metode pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 fase utama, yaitu fase pendahuluan, dimaksudkan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Kedua, fase pembahasan, dimaksudkan untuk melakukan kajian, pembahasan, dan penelaahan terhadap materi pembelajaran. Ketiga, fase menghasilkan, tahap penarikan kesimpulan berdasarkan dari seluruh hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori yang mendukungnya. Keempat, yaitu fase penurunan, dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi peserta didik secara berangsur-angsur. Secara implementatif, metode pembelajaran dilaksanakan sebagai teknik pembelajaran. Secara utuh, bila dirangkai dari filosofinya, rangkaian itu adalah dari pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan adalah pola atau cara berpikir atau dasar pandangan terhadap sesuatu. Model merupakan orientasi filosofi dari pembelajaran. Pendekatan dan model terdapat sejumlah strategi yang dapat digunakan. Sedangkan strategi adalah pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Strategi ini memuat beberapa metode. Metode adalah alat untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural. Sedangkan teknik merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi untuk mencapai tujuan yang bersifat implementatif. Klasifikasi metode pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung sangat diarahkan oleh guru. Metode yang cocok adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Metode yang cocok digunakan adalah inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, dan peta konsep. Ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Maka metode yang cocok antara lain diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau project, dan kerja berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Metode yang cocok antara lain pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbasis komputer, dan e-learning. Yang terakhir, belajar melalui pengalaman. Berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan bersifat aktivitas. Metode yang cocok adalah bermain peran, observasi atau survei, dan simulasi. Prinsip-prinsip metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam hal ini adalah
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran. Sebagai guide dalam memilih metode yang tepat, ada 5 prinsip umum dalam menentukan metode pembelajaran. Di antaranya, 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu metode pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, aktivitas peserta didik. Metode pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental. Ketiga, individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun guru mengajar sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Keempat, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi, mulai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, kemampuan guru. Ketiga, kemampuan peserta didik. Keempat, jumlah peserta didik. Kelima, waktu. Keenam, jenis materi. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Lalu dalam memilih metode, seorang guru itu juga harus memegang prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip efektif dan efisien. Harus dipikirkan dalam penggunaan metode karena supaya tidak terjadi pemborosan waktu maupun biaya dalam pembelajaran. Kedua, digunakan secara bervariasi, dan ketiga, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Dua hal tersebut sangat menguntungkan karena mengurangi kebosanan dan memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Perlu diketahui juga, di dalam memandang keunggulan dan kelemahan metode, perlu juga dipikirkan tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar yang pertama yaitu prinsip motivasi, kedua prinsip-prinsip keaktifan, ketiga prinsip umpan balik dan penguatan, dan yang terakhir prinsip kecepatan belajar. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.